Eh, Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon izin Pak Direktur, Ibu Eli dan narasumber yang lain. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan survei lingkungan belajar. Tadi sudah disampaikan terkait dengan apa itu sulingjar, waktunya bagaimana oleh Bu Eli dan Pak Direktur. Saya langsung aja bahwa apa atau langkah-langkah apa yang harus kita perhatikan terkait dengan pengisian dan pemantauan pada saat pelaksanaan survei lingkungan belajar tadi. Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Bu Eli bahwa responden untuk survei lingkungan ini adalah pendidik dan kepala sekolah. Tadi sudah disinggung juga bahwa ini merupakan rentetan dari cut-off data BOS yang kemarin sudah dilaksanakan tanggal 31 Agustus, kemudian data yang masuk nanti akan menjadi data atau guru-guru yang sudah tercatat tadi menjadi target atau menjadi responden di survei lingkungan belajar. Nah, langkah-langkah yang pertama harus dilakukan, ya, Bapak Ibu semua yang operator sekolah, pastikan bahwa Bapak Ibu operator sekolah ini terdaftar di SDM pengelola data untuk login ke dashboard Sulingjar. Ini langkah pertama yang eh, untuk operator sekolah. Kemudian operator sekolah dan operator dinas dan operator provinsi, kabupaten, kota, kemudian pusat juga. Kemudian yang kedua adalah cetak kartu login PTK untuk mengakses kuesioner survei lingkungan belajar. Kemudian langkah keempat adalah pada saat pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh pendidik dan kepala sekolah nanti. Kemudian langkah keempat adalah bagaimana memantau proses pengisian survei lingkungan belajar. Nah, yang langkah pertama tadi sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu semua pastikan terdaftar di SDM pengelola data untuk login dashboard Sulingjar. Di sini ada operator sekolah atau madrasah, kemudian operator pendidikan kabupaten kota dan dinas pendidikan dan Kandep, kemudian operator pendidikan di provinsi bisa dinas pendidikan atau Kanwil, kemudian operator unit pelaksana teknis Kemendikbudristek, kemudian operator pusat di Kemendikbud dan Kemenek. Supaya apa? Supaya kita bisa login ke dashboard Sulingjar tadi. Kemudian hal yang kedua adalah operator sekolah atau madrasah harus mencetak kartu login untuk PTK supaya bisa mengakses kuesioner survei lingkungan belajar. Nah, untuk mencetak kartu login ini untuk PTK-nya teman-teman dari operator sekolah nanti mengakses dashboard SLB Kemendikbud Go ID, ya. Kemudian dari sini nanti bisa mencetak eh, berdasarkan nama perorangan atau semua dicetak langsung. Jadi Bapak Ibu atau operator sekolah ada poin satu, open satu ini kalau dicetak nanti langsung semua guru yang ada di sekolah Bapak Ibu yang tadi di entry di Dapodik atau di EMIS itu akan langsung kecetak tentang kartu loginnya atau dengan dicetak satu-satu. Nah, bentuk kartu loginnya adalah seperti ini. Jadi ada namanya, nama sekolah, kemudian ada NPSN-nya, ada tokennya, kemudian ada nama respondennya, kemudian ada NIK. Nah, NIK ini tidak disebut, tidak tulis di apa kartu loginnya, tapi bahwa NIK-nya ini akan sesuai dengan apa yang telah di-entry di Dapodik dan EMIS. Kemudian tanggal lahirnya. Jadi ini nanti kartunya dibagikan ke pendidik dan kepala sekolah oleh operator sekolah. Jadi langkah kedua setelah operator sekolah melakukan cetak kartu login, kemudian kartu login itu diserahkan ke PTK dan maksud saya pendidik dan tenaga kependidikannya. Kemudian langkah ketiga ini pada saat pelaksanaan survei. Pelaksanaan survei lingkungan belajar ini oleh pendidik dan tenaga kepala sekolah, maksud saya, pendidik dan kepala sekolah. Di sini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan untuk pendidik dan kepala sekolah. Harus melakukan entry ya NPSN token tadi di kartu login tadi tokennya, kemudian NIK. NIK-nya ini adalah NIK yang ada di terdaftar di Dapodik atau di EMIS. Kemudian tanggal lahir, bulan, dan tahun. Mungkin detailnya bisa dilihat di sini. Jadi dari kartu kartu loginnya yang didapat oleh operator sekolah,
Kemudian Bapak Ibu semua melakukan entry pada saat nanti jadwal melakukan pengisian survei, ya, ada NPSN, tokennya, NIK-nya, kemudian tanggal lahir, kemudian melakukan login gitu. Nah, nanti kalau sudah login maka akan kebuka kuesioner apa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu jawab. Nah, dalam kuesioner itu nanti ada di sebelah kiri ini adalah nomor item pertanyaannya. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu bisa menjawab pada blok A dan A. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa menjawab bisa nomor satu, kemudian nomor empat bisa bisa loncat-loncat. Tapi yang jelas kalau sudah terjawab maka akan berubah menjadi hijau. Kalau yang masih merah itu berarti belum Ibu jawab semua atau Bapak Ibu jawab semua. Kemudian setelah itu langkah ketiga ada pertanyaan konfirmasi disetujui, kemudian Bapak Ibu lakukan pilih yang ya untuk submit ke server di pusat. Ini untuk pengisian Sulingjar. Kemudian ada hal-hal yang mungkin perlu Bapak Ibu pahami bersama bahwa guru pendidik kepala satuan pendidikan yang tercatat lebih dari satu satuan pendidikan wajib mengisikan Sulingjar pada semua satuan pendidikan di mana guru atau pendidik kepala satuan pendidikan yang tercatat pada aplikasi pendataan. Jadi kalau nanti Ibu tercatat di dua tempat, ya, di Dapodik dan Emis, tentu akan menjawab di dua tempat itu. Dan tokennya tentu akan berbeda kalau sekolahnya berbeda. Nah, kemudian guru atau pendidik yang mengajar di beberapa layanan kesetaraan, misalkan PKPM mengajar di paket A, B, dan C, tentu guru tersebut harus mengisi tiga-tiganya. Dan di situ sudah ada pilihan. Nanti mengisi sebagai mengajar di paket A, B, dan C itu akan ada pilihannya di situ. Kemudian yang terakhir adalah keempat, pada saat proses pengisian survei lingkungan belajar, pemantauan, ya, proses pengisian. Di sini proses pemantauan ini operator sekolah, operator pendidikan kabupaten kota dari dinas dan kandep, operator provinsi, kanwil, operator unit pelaksana teknis Kemendikbudristek yang ada di provinsi, kemudian operator pusat itu bisa melihat sejauh mana proses yang dilakukan oleh atau proses pengisian kuesioner oleh pendidik dan kepala sekolah. Nah, untuk umum bisa melihat, ya, artinya umum ini tanpa login, informasinya hanya sampai ke rangkuman kecamatan, tidak sampai ke detail guru atau kepala sekolah. Nah, kalau kita lihat di dashboard Sulingjar di sini ada informasi berandanya, kemudian dashboard, kemudian ada informasi umum. Nah, di dashboard di sini ada dua informasi, ada grafik, ada tabel. Dan nanti di tabel di sini Bapak Ibu bisa melihat, ya, ini untuk the grafiknya, maaf. Kalau untuk tabelnya nanti bisa sampai guru mana yang sudah menjawab dan berapa persen isiannya nanti bisa dilihat. Tapi untuk sampai detail ke individual guru ini harus login, yaitu tadi operator dari dinas provinsi, kabupaten, operator sekolah, kemudian operator pusat. Jadi bisa memantau semua, bisa melihat berapa persen guru yang sudah menjawab dan belum menjawab. Tentu pada saat yang belum menjawab, tentu kita harus bergerak semua untuk mengingatkan supaya cepat diisi. Saya rasa itu aja Mbak Sarah, ya. Intinya ada 4 hal. Maaf, boleh saya coba kembali. Ada 4 hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, pastikan terdapat di SDM sebagai pengelola data untuk login. Kemudian kedua, operator sekolah harus cetak kartu login untuk kepala sekolah dan pendidik. Yang ketiga, pelaksanaan survei lingkungan belajar pendidikan tenaga pendidikan dengan melihat kartu login yang sudah dicetak oleh operator sekolah. Yang keempat adalah memantau proses pengisian survei lingkungan ini. Nah, proses pemantauan ini harus bersama, secara vertikal dan horizontal. Saya rasa itu saja Mbak Sarah yang mungkin perlu kita sampaikan. Ada 4 poin penting yang mungkin perlu mendapat perhatian. Terima kasih Mbak Sarah, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Sarah.